طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya, amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, muhasabah diri di awal tahun Masehi dan juga bulan Rajab yang mulia ini adalah pembahasan yang cukup penting karena kita perlu flashback, perlu untuk melihat ke belakang. Kira-kira 2024 kemarin ketaatan saya kepada Allah seperti apa? Akhlak budi pekerti saya sampai di mana kebaikannya? Baca Quran saya, tahajud dan lain-lain. Makanya kita perlu muhasabah di sini. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan ini tahun Masehi Ustadz, bukan tahun Islam, ya tidak apa-apa. Karena khususnya umat Islam Indonesia tidak terlepas dari tahun Masehi. Contohnya apa? Ada orang yang saklek, nggak perlu tuh tahun Masehi muhasabah. Loh, saya tanya, Anda kerja di mana? Di pabrik. Ngambil gajinya pakai tanggal Masehi apa Hijriah? Hah? Masehi kan? Terus untuk kehidupan kita hari-hari di Indonesia yang diantaranya sebab-sebab muamalah, bekerja, berdagang, hutang piutang, itu dicatatnya di Indonesia pakai tahun Hijriah apa tahun Masehi? Masehi. Kita ngambil anak rapot kemarin tahun apa? Masehi. Hari kemerdekaan Republik Indonesia pakai tahun apa? Itu tidak bisa dinafikan. Terus saya bilang sama orang itu yang dangkal pemikirannya, pemahamannya, coba Mas keluarin dompetnya. Kenapa keluarin dompet? Lihat KTP Anda, di situ tanggal lahir Anda tertulis Hijriah apa Masehi? Masehi kan? Perlu kita untuk muhasabah. Makanya orang-orang modelan kita kayak begini, muhasabah tuh jangan cuma setahun sekali. Muhasabah habis Ramadan supaya istiqomah. Muhasabah datangnya tahun baru Islam ya supaya tambah lebih baik daripada tahun sebelumnya 1446. Kan begitu. Kita bagusnya ini muhasabah tiap malam. Kenapa? Orang-orang kayak kita hadirin udah harusnya muhasabah tiap malam itu. Tiap malam mau tidur, jangan sampai tidur kita cuma geleparan. Geleparan ngerti nggak Pak bahasanya? Ini bahasa Bekasi nih Pak, geleparan. Ngerti? Tidur cuma geletakan, geleparan. Di ruang tamu, di sofa,
tidur masih pegang remote TV, tidur masih pegang handphone, nggak pakai adab-adab. Jadi kalau bisa saya katakan muhasabahlah tiap malam. Mau tidur berwudu dulu, sholat 2 rakaat dulu, iya kan? Baru deh merenung sejenak 3 menit. Ya Allah, tadi pagi apa yang saya perbuat? Ya Allah, tadi pagi kira-kira apa yang saya kurang dari zikir saya? Dari pagi tadi udah sedekah belum ya Allah? Para jemaah, muhasabah adalah kegiatan merenungkan dan menilai perbuatan yang telah dilakukan. Nggak masalah dengan tahun Masehi. Pak, tahun Masehi pakai peredaran apa, Pak? Matahari. Ada nggak surat matahari dalam Al-Quran? Ada. Surat keberapa? 91. Wasyamsi waduhaha. Itu kan ayatnya. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Lalu kalau tahun Hijriah pakai peredaran apa? Bulan. Ada nggak ayat bulan, surat bulan, surat rembulan ada tidak? Ada. Surat ke 54 Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Gitu kan? Jadi dua-duanya ini matahari dan bulan ciptaan siapa? Allah. Nggak masalah kita pakai. Ini bukan masalah akidah, masalah muamalah, sekedar penanggalan. Yang di kita notabene pakainya tahun apa? Masehi. Hijriah dipakai untuk penentuan 1 Ramadan, betul? Untuk bulan haji, untuk Idul Fitri, untuk Idul Adha. Jadi kegiatan merenungkan dan menilai perbuatan yang telah dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui perbuatan baik dan buruk yang telah dilakukan itu dominan mana. Tahun kemarin tuh dominan mana dalam diri saya, baik atau buruknya, taat atau maksiatnya, ibadah atau lalainya, serta memahami niat dan tujuan dari perbuatan itu. Makanya hadirin, hadis perdana kita buka. Orang yang dia muhasabah dirinya disebut oleh Nabi sebagai orang yang cerdas. Hadis ini derajatnya hasan, riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi rahimahullah pada 2647. Ini saya agak kagok pakai semalam laptop yang barunya ngeblank, nggak bisa dibuka. Ini pakai yang dulu Ji, yang lama ini. Cuma ini udah saya perbaiki di bengkel di bengkel laptop gitu ya. Untung masih bisa gitu. Yang baru itu tiba-tiba ada minta kode BitLocker, saya nggak ngerti itu. Jadi pas di shutdown saya buka lagi, kok minta BitLocker, nggak paham. Sementara surat garansinya udah hilang tuh. Akhirnya saya taruh di bengkel lagi. Ya ini pokoknya agak kagok karena bahasa Arabnya nggak kelihatan. Nah hadirin, apa kata Nabi? Al-kayyis man dana nafsahu. Orang cerdas adalah orang yang selalu muhasabah dirinya. Cerdas. Karena dia bisa menilik itu. Kira-kira kemarin amal saya gimana itu? Ya, nggak semaunya dirinya itu. Kira-kira kemarin omongan saya baik apa tidak ya? Pendapat yang saya berikan itu bawa manfaat atau tidak? Orang cerdas, orang yang selalu muhasabah dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Ini yang terpentingnya. Dan beramal soleh untuk persiapan kehidupan setelah mati. Ini yang terpentingnya. Ya, hadirin, kematian semuanya ada di hadapan kita. Ya, kalau kita selalu muhasabah, makanya ini pada pembahasan inti hadirin, bahwa orang yang muhasabah itu nantinya Allah akan berikan kepada dia apa? Ya, orang yang muhasabah
maka Allah berikan 3 hadirin. Sifat taubat, yang kedua istiqomah, yang ketiga husnul khotimah. Kalau husnul khotimah kan Masya Allah ya, taubat, istiqomah, husnul khotimah, nggak ada lain, ini puncaknya ini. Kita baca kembali hadisnya. Jadi orang yang cerdas adalah yang selalu muhasabah dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa beramal soleh untuk kehidupan setelah mati. Ya, karena pas kita masuk alam kubur aja pertanyaannya hanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Nggak ada pertanyaannya itu. Kamu sekolah di mana, pendidikan apa, pangkat jabatan, nggak ada. Wal ajiz, dan orang bodoh itu siapa? Man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu ngikutin hawa nafsunya. Hawa nafsu kan selalu memberitakan kepada keburukan. Surat Yusuf ayat 53. Innan nafsala ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu selalu memerintah kepada keburukan. Ya. Wa tamanna 'ala Allah, dan orang bodoh adalah orang yang berangan-angan kepada Allah. Tuhan gak bakalah menyiksa kita tapi gak taubat. Tuhan gak bakalah menyiksa kita masuk neraka. Tuhan tuh maha penyayang tapi gak sholat. Itu namanya berangan-angan kepada Allah. Seperti si punuk merindukan apa? Bulan. Gak bisa dong. Gak boleh bertawakal tanpa ikhtiar seperti itu. Enak aja dengan alasan membonceng kata-kata Allah maha kasih, maha sayang, nggak bakal menyiksa di akhirat, itu betul. Tapi bagi orang yang menjalankan syariat dong, ya jangan jadikan alasan nanti. Kalau emang Allah maha pengasih, maha penyayang, kenapa ratusan ayat bunyinya neraka, siksa, betul? Murka, itu juga Anda pahami. Kok beriman setengah-setengah dengan Al-Quran? Ya kan setengah-setengah berarti. Dia meyakini Allah maha penyayang, tapi sholat enggak, iman tidak, rukuk sujud enggak. Kan aneh pemahaman seperti itu. Dan itu ada di lingkungan kita. Orang-orang liberal, orang-orang ateis. Ya, baik. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, kenapa kita perlu muhasabah? Atau sebentar, saya terjemah dulu lanjutannya nih, belum selesai. Hadis ini ternyata di bawahnya tuh ada disisipkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, yaitu perkataan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Ini coba kita lihat. Apa kata Umar bin Khattab? An Umar ibn Khattab qala, beliau berkata, hasibu, muhasabahlah kalian kepada diri kalian, anfusakum, kepada diri kalian, perhitungkanlah diri kalian, introspeksi, evaluasi diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian diperhitungkan oleh Allah. Nanti Pak, yang namanya alam hisab, tidak ada yang namanya alam hisab malaikat ikut menghisab kita, enggak ada. Muhasabah semuanya langsung face to face, Allah yang menanganinya, Allah sendiri dengan kuasa dan kudratnya. Nanti hadisnya kita tampilkan. Terus kata Umar bin Khattab, muhasabalah, introspeksilah diri kalian sebelum kalian nanti ditanya, diperhitungkan oleh Allah. Watazayyanu lil ardil akbar, dan bersiap-siaplah kalian dengan memperhias diri kalian dengan iman dan takwa sebelum kedatangan daripada masa yang sangat besar, ya, tempat yang sangat hebat di padang mahsyar, di alam hisab. Wa innama yakhiful hisab, dan sesungguhnya perhitungan seseorang, hisab seseorang itu di akhirat yaumul qiyamah akan menjadi ringan ala man hasaba nafsahu fid dunya, bagi seseorang yang muhasabah dirinya di dunia ini. Makanya tuh muhasabah kita Pak, usahakan mau tidur itu setiap malam, berarti udah nggak model nih Bapak Ibu, tidur aja. Ada satu tema pelajaran kita, kajian kita, saya bawakan tuh, mungkin di sini belum pernah secara detail saya sampaikan, yaitu temanya adalah
adab-adab sunnah sebelum tidur. Itu hadisnya lebih dari 7. Sebelum tidur apa? Wudu dulu, baca doa berwudu, sholat dulu 2 rakaat, baik sholatnya sholat ba'da wudu atau sholat mutlak atau sholat hajat, sholat tobat. Yang keempat, baca doa tidur yang paling pendek, bismikallahumma wa bismikallahumma ahya, bismika amut. Kemudian baca ayat kursi. Mandi ayat yang keenam. Mandi ayat ini sunnah, hadisnya Bukhari Muslim. Ya, baca qul hu falak annas, ditiupkan, diusap ke tubuh kita sebelum tidur 3 kali. Baca qul hu falak annas, tiup lagi, baca qul hu falak annas. Hadisnya begitu, memang ditiup dulu. Kenapa Rasul melakukan ditiup dulu baru dibaca? Kan biasanya dibaca dulu baru ini enggak, tiup dulu baru dibaca, supaya berbeda dengan para dukun. Biasanya dukun jampe-jampe dulu baru ditiup. Itu begitu kata Imam Nawawi rahimahullah. Udah keberapa tuh? Udah 6. Baca surat Tabarok, ya. Kemudian apalagi? Baca doa tidur terbaik. Saya nggak yakin Bapak Ibu hafal nih doa tidur terbaik. Bukan saya suuzon. Coba ada yang hafal Pak? Saya kasih hadiah Pak, 200.000. Haji Bedu mungkin apa? Doa tidur terbaik hadirin, riwayat Imam Bukhari. Ini bukan salah Ustadz ya Pak, dulu udah saya sampaikan dulu, mungkin 10 tahun lalu tuh. Iya, antum kan baru-baru aja datang pakai beginian. Kita udah ngaji 10 tahunan dulu. Ya. Doa tidur terbaik dalam Sahih Bukhari, itu adab tidur aja tuh, saya bahas detail begitu Pak. Panjang doanya. Allahumma aslamtu, ini saya tampilkan. Ya. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu. Panjang banget Ustaz. Nih saya kasih yang ada harokatnya saja. Sebentar. Oh lama banget. Sebentar deh. Nih yang ada harokatnya. Tuh. Ini hadirin doa tidur terbaik. Hilang juga tuh. Payah ini. Nih sudah. Yang ada harokatnya. Yang saya kasih warna hitam. Kalau Bapak Ibu mau nanti boleh salah seorang WA saya udah siapin tuh dengan terjemahannya. Sayang nih Bapak Ibu kalau nggak dihafal. Kapan kita mau jalankan sunnah-sunnah yang ringan kayak begini? Ya, nih dari sini. Kata Nabi, kalau kamu tidur, berwudu dulu, kemudian baca doanya ini. Nih. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik wal ja'tu dhuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Allahumma aslamtu, ya Allah aku serahkan wajahku ilaik kepada engkau, wa fawwatu amri ilaik, saya serahkan urusan saya kepada engkau, urusan bisnis, toko, pekerjaan, apalagi para petani. Emang petani nungguin benihnya 24 jam tuh di tepi sawah. Kapan tidurnya? Serahkan kepada Allah, tawakal. Wal ja'tu dhuhri ilaik, dan aku letakkan tubuhku kepada engkau, aku rebahkan. Ya mau tidur. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena rasa harapan dan takut kepada engkau. La malja'a, tidak ada jalan selamat. Wala manja, tidak ada jalan untuk la malja'a, tidak ada jalan selamat. Wala manja, tidak ada juga jalan selamat minka, dari siksamu, illa ilaik, kecuali kembali kepada engkau. Allahumma ya Allah amantu, saya beriman bi kitabika, kepada kitabmu, allazi anzalta, yang telah engkau turunkan, wa bi nabiyika allazi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang sudah engkau utus. Ini hebatnya Pak, saya katakan paling afdol. Kenapa?
Kata baginda Nabi, fa in mutta min lailatika, kalau kamu baca doa ini tiap malam dan kamu meninggal, fa anta alal fitrah, kamu mati dalam keadaan suci. Tuh, nomor berapa tadi? Nomor 8 tuh, baca doa terbaik. Kemudian apa lagi? Tulis wasiat, seumpamanya khawatir dia meninggal, letakkan bawah bantal, ya. Yang ke-10, maafkan semua kesalahan manusia. Yang ke-11, bersolawat kepada Nabi. Kalau masih mampu, yang ke-12, baca surat Ad-Dukhan, Alif Lam Mim Tanzil, ya. Yang ke-13, rebahkan punggung lambung sebelah kanan, baru tidur deh. Baik, begitu hadirin, ya. Penting muhasabah tiap malam. Sekarang, kenapa kita muhasabah? Satu, kematian datang tiba-tiba. Ali Imran 185, Al-A'raf 34. Ini ayatnya kan sangat terkenal. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Ini saya yakini di ruangan ini kebanyakan dari kita insyaallah 50 tahun ke depan udah berada di yakin nggak Pak? 50 tahun ke depan. Nah, kecuali adik kita ini 50 tahun ke depan mungkin beliau baru usia 57, 58. Ya, Dek. Nanti kalau dia panjang umur 50 tahun ke depan, kalau udah datang Imam Mahdi, kasih salam ya, Dek ya. Imam Mahdi salam dari warga At-Taqwa. Ya, kita nggak tahu Imam Mahdi kapan datangnya, Pak. Masa-masa yang sangat hebat kejayaan umat Islam. Allah alam, ya, masih lama kah atau gimana? Tempatnya sih udah terus berseteru tuh, Palestina, Suriah, itu tempatnya pemerintahan Imam Mahdi nantinya. Baik, jadi hadirin, udah tuh, kullu nafsin dha'iqatul maut, ataupun Al-A'raf 34-nya tadi, walikulli ummatin ajal, setiap umat, setiap orang tuh ada ajalnya, ada batas waktu sampai matinya itu. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah tiba, la yastakhiruna sa'ah, enggak bakal bisa ditunda, wala yastaqdimun, enggak bisa juga dipercepat. Semuanya ada ajalnya masing-masing. Ada apa, orang udah di ICU sebulan, masih hidup 10 tahun ke depan. Ada orang bunuh diri di Sydney, dia lompat dari hotel, dari gedung, jatuhnya ke tempat pejalan kaki pedestrian. Orang yang lagi jalan ketimpa tubuhnya, yang mati yang ketimpa tubuhnya itu. Yang bunuh diri nggak mati. Ya nggak usah jauh-jauh deh, kecelakaan pesawat yang kemarin di Azerbaijan, Pak. Ada foto apa tuh, kakek-kakek yang selfie itu, dia selalu bertakbir, yang di belakang ekornya itu kan, ekor pesawat, dia bertakbir, subhanallah, la ilaha illallah. Dia selamat itu ternyata. Ya kan? Hadirin para hadirin dirahmati Allah, semua milik Allah dan kita akan kembali. Nah, kemudian ini makin mengerucut nih pembicaraannya, makin penting. Yang kedua, siapa yang nguap itu? Ngantuk ya, Pak? Minum kopi, Pak. Itu kalau ustadznya yang ngantuk gimana ya, Pak, nyampeinnya? Ustadz lagi bicara ngantuk gimana ya, Pak? Susah fokusnya ya. Yang kedua hadirin, amal kita dicatat per detik, per desah nafas. Ini pentingnya muhasabah. Gak main-main. Anda sedang berjalan, Anda sedang jogging, ibu-ibu sedang masak-masak, ibu-ibu sedang nyapu, ibu-ibu sedang goreng-goreng, Anda sedang nyetir, naik motor, naik kendaraan. Hati Anda tuh bagaimana? Kaifiatnya. Lalai tidak itu? Apakah di mobil Anda, di motor Anda cuma dengerin musik aja? Atau Anda tetap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah? Itu inti muhasabah. Karena catatan malaikat itu bergerak terus per detik, kayak alat pengukur gempa, seismograf itu, nempel terus di mana? Di kertasnya gitu. Ini coba kita buka dulu yang pertama, surat Qaf, surat ke-50, ya, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundzirum minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib
Aidza midna ayat 18-nya, ma yalfidhu min qaulin, tidaklah terucap satu ucapan, subhanallah, illa ladaihi raqibun atid, kecuali pasti dicatat oleh malaikat-malaikat pengawas, raqib atid. Satu detik Anda ucapkan subhanallah, naik, dicatat jadi pahala. Satu detik, 2 detik Anda mengucapkan kepada orang yang tidak salah, dasar lo, dicatat juga, sensitif. Makanya hadirin, duduk kita ini 40 menitan 1 jam ke depan, ini duduk yang sangat barokah. Pak, coba dijawab Pak, kenapa ngaji ilmu lebih hebat daripada sholat itu sendiri? Kenapa mengaji ilmu lebih hebat daripada puasa, haji, umroh, jihad sekalipun? Kenapa hadirin? Ada yang tahu? Yang tahu nggak dapat sepeda? Nanti ada yang tahu lagi. Kenapa? Gimana kalimat yang enak gimana Bang Uda? Semuanya awalnya dari ilmu. Kurang greget. Udah agak bener sih. Ya, Anda baru 75% lah. Hadirin, kenapa ngaji ilmu lebih hebat dari sholat, puasa, zakat, haji, dan berjihad itu sendiri? Karena tanpa ilmu, perkara-perkara ini tidak akan sah. Tanpa ilmu kita beramal akan tertolak. Ada tuh seorang ulama ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya namanya Az-Zubad. Beliau membuat satu poinnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu wa inna 'aliman bihi lam yaf'alan mu'adzabun min qabli ubadil hasan. Dulu pertama kali saya mondok pelajarannya begitu tuh. Bahasa Arabnya, fikihnya, hadisnya, ada kitab-kitab kalamnya, kalam nadham, kalam syair. Bukan seperti kitab biasa kayak gini landai, bukan. Tapi ada nyanyiannya supaya gampang untuk dihafal. Ya. Sampai sekarang masih agak nyangket-nyangket itu. Termasuk kitab yang tertingginya itu Alfiyah Ibnu Malik. Kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwin. Baik, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang tanpa ilmu, bi ghairi ilmin ya'malu, beramal, a'maluhu mardudah, amalnya tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Baik, hadirin, yang kedua yaitu suratnya diantaranya surat Fatir ini, ayatnya ke-10. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan kemuliaan, al-izzah, siapa yang menginginkan daripada kebahagiaan, man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, kemuliaan cuma milik Allah. Udah ada dalam Al-Quran. Orang mencari kemuliaan dengan pangkat, jabatan, kekuasaan, teknologi, sains, keadaan tubuh, warna kulit, tapi tanpa iman, tanpa ibadah, habis dilaknat sama Allah. Orang mencari kemuliaan, kebahagiaan dengan kekuasaan dan pangkat jabatan, tapi tidak sholat, tidak zakat, tidak iman kepada Allah, dilaknat kayak Fir'aun. Ada orang dia meyakini kemuliaan, kebahagiaan dengan harta benda, tapi tidak iman, tidak ibadah, tidak sholat, hartanya tidak ada kaitan dengan amalan agama Allah, dilaknat kayak siapa? Qarun. Ada orang dengan sains dan teknologinya meyakini ini kebahagiaan kita, enggak sholat, enggak iman, enggak ibadah, seperti kaum Samud. Kaum Samud punya teknologi arsitektur pada zamannya. Bukit-bukit cadas di Jordan, di Suria itu dipahat sedemikian rupa menjadi hotel bintang 5 pada zamannya, tapi enggak iman, enggak ibadah, enggak sujud, enggak ruku. Kaum Samud yang diutus kepada Nabi, kaum Samud ya, yang Allah utus nabinya Nabi Soleh,
mereka tidak mendengar ucapan Nabi Saleh untuk beriman kepada Allah, dilaknat. Orang-orang Sabak di Yaman, mereka punya kecanggihan daripada perkebunannya, pertaniannya pada zamannya itu. Jadi kalau pekerjaannya masa panen daripada buah-buahan itu, ya, buah apel, buah anggur, buah jeruk, mereka nggak metik manual begitu. Tinggal keranjangnya aja dimasukin, digotong di atas kepalanya, mereka masuk ke dalam kebunnya, yang dari situ tinggal goyang-goyangin gitu, masuk ke situ, keluar udah penuh. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah, tidak sujud dan tidak ruku'. Allah kirim kepada mereka apa? Wa arsalna alaihim sailal arimi. Kami utus kepada mereka banjir arim. Ya. Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah, tidak iman kepada Allah. Hadirin, siapa yang menginginkan kemuliaan? Kemuliaan hanya kepada Allah. Yang jadi pembahasan kita, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naik ucapan yang baik. Kok hilang sih? Tuh. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naik ucapan yang baik diucapan. Garis miring, ucapan buruk juga naik. Sensitif. Makanya tadi Bapak Ibu kembali kepada adab tidur. Kalau Bapak Ibu tidur, ya, yang udah tidur, nggak doa, nggak wudu, aduh, 6 jam, 7 jam, 8 jam sia-sia itu hidup kita. Berarti kan kalau tidur kita nggak pakai adab sunnah, 6 jam, 7 jam itu sudah sia-sia, kan sepertiga hidup kita. Padahal tidur adalah menjadi ibadah ketika pakai adab-adab sunnah Nabi yang mulia. 7 jam jadilah ibadah, 8 jam ibadah, apalagi pas bangun, tahajud, qiyamul lail, witir, baca Quran, munajat, kan begitu. Ya, hadirin, kemudian wal amal saleh yarfa'u, dan amal soleh langsung diangkat. Jangankan taklim seperti ini, Anda melihat ada paku, ada duri, Anda melihat ada batu di jalanan, Anda angkat, itu sangat ringan, dicatat, diangkat langsung oleh Allah. Perbuatan dosa juga begitu. Ya. Nah, hadirin, coba kita lihat lagi yang ketiga nih. Yang ketiga nih Pak, coba siapa yang bisa ngamalkan? Berarti Al-Quran ini secara detail. Al-Quran membicarakan masalah pentingnya muhasabah secara detail. Kenapa? Coba kita lihat yang ketiga, Ali Imran 190 191. Ini benar-benar kita harus bisa mengelola hati kita nih Pak. Jangan ibadah kita cuma sholat doang. Ibadah sholat doang, di luar sholat udah lupa sama Allah. Makanya dibiasakan berzikir itu begitu. Coba nanti kita ini kan, kita baca dulu ayatnya itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, la ayatin, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkurun Allah. Nih, secara detail berarti Allah bicarakan secara detail, yang selalu ingat berzikir kepada Allah, qiyaman, berdirinya ingat kepada Allah, dalam arti beraktivitasnya ingat kepada Allah, wa qu'udan, duduknya ingat kepada Allah, wa ala junubihim, berbaringnya pun ingat kepada Allah. Komplit. Orang normal Pak, orang normal insya Allah dalam tiga bentuk aktivitas ini, berdiri, aktivitas, duduk, sama apa? Tidur. Beda sama orang yang kena lumpuh, dia kan cuma rebahan aja. Komplit. Jadi bagaimana dengan muhasabah ini? Kita lagi aktivitasnya ingat kepada Allah, lagi duduknya ingat, lagi apanya? Berbaring ingat kepada Allah. Dijelaskan tuh oleh Aisyah dalam hadis Sahih Muslim. Nomornya pada 852. Nih, kata Ibunda Aisyah, kana Nabi SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Bahasa Arabnya hilang. Nggak ketemu tuh, salah. Maaf. Ya, nih.
kulli ahad. Nih, nomor 852. Ibunda Aisyah menjelaskan masalah ini. Nabi yang terdepan dalam mempraktekkan muhasabah sebagai contoh bagi umatnya, supaya umatnya dalam level apapun di mana keberadaannya selalu ingat kepada Allah. Berarti hatinya itu udah mudah menjalankan zikir mutlak. Kalau zikir kan ada dua tuh, zikir muqayyad habis sholat. Terus di luar sholat kita ngapain? Zikir mutlak. Kayak ayat tadi. Coba kita baca dulu. An Aisyah, kata Bunda Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullaha, beliau ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, ala kulli ahyani, di setiap detik per detiknya, di setiap desah nafasnya. Tuh. Nabi ingat kepada Allah dalam setiap detiknya, dalam setiap desah nafasnya. Tampaknya beliau naik onta, hatinya tetap subhanallah, la ilaha illallah. Dia nggak pegang tasbih lagi tuh. Tampaknya Nabi berjalan, tapi hatinya tetap la ilaha illallah. Kita pun begitu, Pak. Makanya hadirin, kan zikir Nabi ini banyak banget. Ya, ada yang zikirnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi yang subhanallah rabbal arsyil azim wa zinata arsy wa midada kalimati, terus sampai akhir. Ada juga yang apa itu? Pokoknya zikir Nabi ini banyak banget. Ya. Kurang lebih tahun kemarin kita bahas tuh. Bukunya udah dicetak di Al-Hamra, di Masjid Al-Hamra. Tahun kemarin kita bahas zikir-zikir Nabi yang dahsyat itu. Nah hadirin, kita kalau Bapak Ibu belum punya amalan zikir, tolong amalkan zikir yang standar ini. Zikir dan doa Nabi itu panjang-panjang banget, Pak. Ya. Zikir dan doa Nabi itu panjang-panjang banget. Tapi kalau Bapak Ibu mengamalkan yang ini saja, zikir standar, udah cukup. Insya Allah hati Anda tidak akan lalai kalau sudah latihan ini. Nih, saya tuliskan dengan kategorinya tuh. Yang pertama, zikir standar itu, ini berdasarkan hadis Nabi ya semuanya. Kalau Bapak Ibu belum mengamalkan zikir standar ini, saya khawatir hatinya susah untuk diajak zikir kalau lagi jalan. Tampaknya Anda berjalan, ibu-ibu mau ke pasar, hatinya lalai aja tuh. Nggak ngucapin la ilallah subhanallah. Ya lalai aja. Tapi kalau udah latihan kayak begini, insya Allah terjaga. Tapi tidak semudah itu juga, harus konsisten. Yang pertama, zikirnya adalah berikan hak Allah Ta'ala. Zikir hak Allah ini baca la ilaha illallah 100. Sisakan Bapak Ibu waktu kita. Mungkin Bapak Ibu habis apa, bisanya, sempatnya, luangnya, habis subuh, duduk sejenak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Yang kedua, zikir hak Nabi. Apa? Baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 100 kali. Yang ketiga, zikir hak diri kita. Zikir hak diri kita dan orang tua. Bacalah 100 kali. Rabbi firli wali walidayya Rabbi firli. Nah, pelajarannya tuh yang di bawah tuh. Kalau Bapak Ibu udah bisa baca 100-100 selama 40 hari, tambah 200. 200 udah bisa, udah istiqomah, tambah apa selama berapa? 40 hari. Ya ini metode. Kayak kita ngapal Quran aja, ada metodenya. Ya, baca pojok sekian gitu. Kalau Anda sudah istiqomah 200, 40 hari ketiga baca 300. Udah 40 hari ketiga bisa baca 300, tambah jadi 400. Paling tidak minimal Bapak Ibu, puncaknya itu kita baca 1000 kali. Kalau Anda sudah bisa 1000 kali tiap hari, lepas tasbih, nyetirnya, dirinya, duduknya, masak-masaknya, nyapu-nyapunya, di depan komputernya, di kantor, di pasar, di toko, di jalan raya, insya Allah hati Anda tidak lalai.
Detail Pak. Jadi muhasabah ini betul-betul kita menjadi orang yang taat kepada Allah, bukan cuma pada level amal-amal yang besar kayak sholat berjamaah, tapi sampai kepada grassroots amalan kita, duduknya, berdirinya, di mobilnya, di rumahnya, selalu ingat kepada Allah. Ya. Baik, nah hadirin, ini saya sampaikan hadisnya lagi. Kita Bapak Ibu sekalian akan diajak ngomong loh sama Allah dalam muhasabah itu, dalam alam hisab. Allah langsung yang turun tangan, malaikat udah nggak kerja tuh. Saya pun akan berhadapan dengan Allah, Bapak Ibu pun juga begitu. Coba kita buka hadisnya. Sekarang hadisnya riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Kita balik lagi kepada Sahih Bukhari. 6.000 sekian di syamilahnya ini. Nih, kata Nabi, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian, illa wasayukallimuhullah yaumal qiyamah, kecuali akan diajak bicara langsung oleh Allah. Ditanya umur kita sejak usia balil. Tapi kalau orang udah tobat gimana Pak Ustadz? Orang udah tobat nasuha memang tidak akan diinterogasi dengan Allah ya, dengan yang berat, tapi dihapus dosanya. Hanya saja track recordnya itu, catatannya tersimpan dalam dokumen Allah Ta'ala. Tujuannya kalau ada hamba yang protes, CCTV-nya, videonya itu akan diputar di hadapannya. Mungkin aja ada yang protes, ya Allah kayaknya dosa saya nggak sebanyak itu, malaikatmu nulisnya keliru kali ya Allah gitu. Itu boleh, ada hadisnya. Lalu di hadapan oleh Allah Ta'ala, nih lihat di catatanmu, masa iya sih, apakah para malaikat saya al-hafidhun yang mencatat amal itu membohongi kamu? Coba lihat, oh iya betul ya Allah betul. Ya, nanti itu hadisnya kita tampilkan setelah ini. Kata Nabi, laisa bainallah wa bainahu turjuman, yang tidak ada penterjemah di antara kita dan Allah. Enggak ada mediator Pak, turjuman, penterjemah. Langsung malaikat udah enggak kerja saat itu. Summa yandur fala yara syai'an qaddamah, dia melihat ke hadapannya enggak ada apa-apa, dia melihat ke kanan kirinya enggak ada apa-apa. Fatastaqbiluhu nar, di hadapannya ada api neraka. Kata baginda, faman istata'a minkum ayyattaqiyan nar, siapa di antara kalian yang mampu supaya terhindar dari api neraka, lakukanlah, kata Nabi, lakukanlah amal soleh, sekalipun kamu hanya walau bisyikit tamrah, sekalipun bersedekah dengan sebiji kurma. Untuk terhindar dari api neraka, Rasul tidak pakai amalan yang berat. Kalau kamu mampu terhindar dari api neraka, puasalah Nabi Daud. Berat nggak? Berat. Kalau kamu mau terhindar dari api neraka, sholat tahajud istiqomah minimal 13, 12, 11 rakaat. Berat. Kalau kamu mau terhindar dari api neraka, bangunlah masjid pakai uang sendiri. Wakaf. Berat. Tapi apa yang disabdakan oleh Nabi, semua umat Islam bisa. Dari level yang paling miskin pun bisa. Kata Rasul, kalau kamu mau terhindar dari api neraka, bersedekahlah sekalipun dengan sebiji kurma. Hadirin, sebiji kurma saya beli di Tanah Abang, yang ajwa 3.000 rupiah, yang sekilonya 300.000, itu satu biji 3.000. Tapi kalau kurma curahnya yang sekilo 30.000, itu 1.000 dapat 5. Kita beli nih sahabat abang-abang di Tanah Abang. Kan di Tanah Abang itu setiap tahun kurma nggak pernah apa? Nggak pernah sepi. Ya, antum tahu nggak? Nggak pernah ke Tanah Abang ya? Kurang jauh mainnya. Pak, di Tanah Abang kita beli sambil naik mobil pun berhenti sebentar, bisa dilayanin, karena di pinggir jalan itu kan ada masjid tuh di pinggir jalan. Itu sini-sininya udah tenda-tenda, ada tukang karpet, apanya tuh, toko karpet. Di depannya tuh tukang apa? Korma. Kita bilang, bang, saya beli satu deh. Ya, satu mah nggak usah beli Pak Haji, ambil aja. Gitu. Gampang sebiji korma. Artinya dengan muhasabah, jangan meremehkan amal yang sangat ringan. Justru kemungkinan amal yang remeh-temeh kayak begini, yang ringan kayak begini, yang pahalanya utuh di hadapan Allah.
karena tidak ada rasa kebanggaan dalam diri kita untuk menjadi ujub. Makanya Bapak Ibu yang beramal berat, dijaga baik-baik hatinya tuh. Jangan merasa apa? Oh, amalan saya kuat, jangan. Udah anggap aja kita nggak beramal, tapi tetap istiqomah. Tadi saya mau bilang apa hadisnya? Nah, Allah katakan, hambaku, lihat, kira-kira malaikatku salahkah mencatatnya sehingga kamu merasa kebanyakan dosamu? Kayaknya saya dosanya cuma 3 ya Allah, ditulis 7. Oke, kita buka, kata Allah. Ini lihat hadisnya. Riwayat Imam Tirmidzi. Gelap. Maaf, gelap. La haula wala. Tuh, nggak ada. Masih salah tuh. Di toko apa ya, kok nggak ketemu ya? Nih tuh sudah ada. Ribet ya Bapak Ibu, mohon maaf nih. Laptopnya laptop jadul. Hadirin, nomornya 2850. Ya, hilang. Akhirnya Allah bertanya kepada hambanya, atunkiru min hada? Kata Allah, hambaku, apakah kamu merasa ragu tuh? Atunkir, angkar, yungkir, ingkaron, mungkar. Kamu ragu? Kamu mengingkari? Atunkiru min hada syai'an? Kira-kira kamu mengingkari dari catatan amalmu ini? Terus kata Allah, azolamaka, apakah telah menzolimi kamu? Katabati, para malaikat pencatat amalku, al-hafidun, yang terjaga. Apakah malaikat-malaikat pencatatku, ya, yang penuh amanah ini telah mendustaimu? Fayaqul, maka si hamba berkata, la ya Rabbi, enggak ya Allah. Jangan dibuka ya Allah, catatannya, malu saya ya Allah. Betul ya Allah. Tapi kalau seorang tobat, insya Allah dirahasiakan sama Allah Ta'ala. Nah hadirin, terlebih lagi ini di bulan Rajab, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, ya, dalam At-Taubah 36. Makanya penting kita untuk bagaimana introspeksi diri kita. Nah, para jamaah, di sini saya tuliskan, ya, untuk muhasabah itu berarti apa saja Ustadz amalannya? Ya, secara biasa aja, secara umum, ya, sholat di awal waktu bagi ibu-ibu nih, ya, kemudian sholat berjamaah bagi bapak-bapaknya, kemudian tahajud juga, tahajud dan witir jangan tinggal. Hadirin, Anda sudah tahu belum pahala besar sholat tahajud berjamaah antara suami dan istri? Udah tahu belum hadisnya? Rasul pernah bersabda, sholatlah tahajud suami istri berjamaah. Kalau Anda sholat berjamaah bersama istri, Anda mendapat pahala yang hebat, yaitu 10 orang yang Allah banggakan dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Ini hadisnya jarang diketahui, Pak. Suami istri sholat berjamaah tahajud. Tujuannya apa? Pertama, Rasulullah ingin menjadikan kehidupan yang harmonis antara suami istri sejak malam hari lagi. Yang kedua, Rasulullah menginginkan kita para imam bisa ngimamin bagi anak istri kita di rumah, bukan dengan sholat wajib, tapi sholat tahajud. Sebab bapak-bapak nggak boleh 5 waktu sholat wajib berjamaah di rumah, nggak boleh. Masjid akan kosong. Dan juga kita yang bukan imam khusus, di sini ada Pak Hafiz Wardian, ada imam khusus, kita nggak bisa juga jadi imam. Makanya Rasul katakan, imammu itu ketika tahajud lakukanlah 2 pekan sekali, sebulan sekali bersama anak istri, bersama istri. Nih pahalanya, coba lihat. Sudah adzan? Sudah? Ya udah deh. Atau mau disampaikan? Nambah dikit ya, Pak Ketua ngizinin.
Saya cuma sami'na wa ata'na. Nih, hadisnya riwayat daripada Imam Abu Daud, hadirin. Wah, bagus banget nih Bapak Ibu. Betul, saya katakan kalau ada yang belum tahu hadis ini, amalkan Pak, mumpung kita masih diberikan umur. Ya, saya pun kadang dengan istri sholat, tapi istri bilang, Bang, ayatnya kuliah saja ya Bang. Iya siap, kuliah sama ina atau enak lah. Udah gitu kita lanjut sendiri, minimal 2 rakaat. Coba lihat nih, Allahu Akbar, Masya Allah, ini sunnah Nabi yang terlupakan nih Pak. Ya, ada saya kumpulkan tapi nggak banyak tuh, ada 4 hadis gitu, sunnah Nabi yang terlupakan oleh umatnya. Salah satunya ini perintah Nabi 1453. Apa kata Nabi? Man istayqadha, siapa seorang suami yang bangun tidur, minal laili, pada malam hari, wa ayqadha imra'atahu, kemudian dia bangunkan sang istri, fasallaya raka'ataini jami'an, kemudian dia salat dengan istrinya 2 rakaat berjamaah. Maka apa kata Nabi? Kutiba, suami istri dicatat oleh Allah, minadzakirin Allah katsira wadzakirat, menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ini zakirin zakirat, 10 orang dipuji oleh Allah dalam Al-Ahzab 35. Berarti dari hadis ini kita meloncat kepada Al-Quran. Coba Al-Qurannya sebentar. Nih, innal muslimin wal muslimat. Bapak Ibu, 1 ayat dalam Al-Quran yang Allah banggakan 10 orang. Cuma 1 ayatnya, Al-Ahzab 35. Innal muslimin wal muslimat. Yang pertama, sesungguhnya muslim laki dan muslim perempuan, wal mu'minina wal mu'minat. Yang kedua, mukmin laki dan mukmin perempuan, wal qanitina wal qanitat, laki perempuan yang taat. Yang keempat, was-sadiqina was-sadiqat, laki perempuan yang jujur. Yang kelima, was-sabirina was-sabirat, laki perempuan yang sabar. Yang keenam, wal khashi'ina wal khashi'at, laki perempuan yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, kalau ini susah nih Pak. Khusyuk dalam sholat susah kita. Yang ke berapa? 7. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, laki perempuan yang banyak sedekah. Yang ke-8, was-shaimin was-shaimat, laki perempuan yang banyak puasa. Yang ke-9, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, laki perempuan yang jaga kehormatannya. Yang ke-10, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, laki perempuan yang banyak mengingat Allah. Nah, kalau Bapak Ibu tahajud berjamaah sama istri, menjadi nomor 10. Apa pahalanya? A'addallahu lahum maghfiratan, Allah sediakan ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar di akhirat untuk mereka. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semuanya ya. Dan saya mohon didoakan Bapak Ibu supaya selamat perjalanan. Besok subuh pesawat saya ke Madinah, ada panggilan umroh lagi, panggilan umroh dadakan. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu jamain. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.